Halo semuanya, ini saya buatkan versi yang dipercepat ya, versi yang dipercepat. Saya Danuli Wardoyo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat replika miniatur helm Tokusatsu semacam Kamen Rider ataupun Power Rangers. Ya. In this video, I would like to show you all how I make my miniature replica of Kamen Rider like stuff or Power Rangers like stuff helmets from the series, from the TV series of Bima Satria Garuda here in Indonesia, airing around 2016. Karakter yang saya buat kali ini adalah karakter yang bernama Satria Harimau Turga, yaitu adalah karakter dari Satria ketiga. In this character, I make a character from the third rider, from the third knight, who called Satria Harimau Turga. Yeah, he has a motif of a tiger, Sumatran tiger. Yeah, it's called Turga Thunder. Yeah. Motif dari karakter ini adalah harimau Sumatera. Dan elemen kekuatannya adalah elemen halilintar atau elemen petir yang berwarna kuning ya. Ini adalah karakter favorit saya. Pertama kali saya melihatnya di TV series, saya sudah sudah jatuh cinta. And this is my favorite character since I first time saw it from the TV series. I already fallen in love with this character because the unique motif, and I think it's cool. It's cool to see how it looks. Yeah. Ya, di sini saya menggunakan media untuk memahatnya. Bahan utamanya yang saya pakai di sini adalah tanah liat sintetis berbasis minyak atau oil based clay. Ya, saya gunakan monster clay, bisa juga gunakan savant. The material I use for this sculpture is oil-based clay, a plastiline. It's called monster clay, or you can use savant NSP. Yeah, it's non-sulfur. It's non-sulfur. Yeah, sulfur free. Yeah, ini tidak memakai sulfur ya teman-teman ya. Dan bahan dasarnya minyak, lebih cenderung ke semacam lilin dan plasticizer, wax and plasticizer. Ya. Di sini saya membuat motif sayap yang ada di helmnya. Jadi Turga ini unik juga ya. Dia motifnya harimau, tapi dia punya sayap di sisi kanannya. Lebih terlihat seperti sayap daripada bulu ya. Lebih terlihat seperti sayap. Dan di sini saya sedang melakukan scoring, scraping of the side of the head to make a wing shape. Saya membentuk sayap di situ.
Saya melakukannya tidak sekaligus, tapi pertama saya scoring dulu, saya buat garis dulu, kemudian saya potong sedikit demi sedikit sehingga rapi. Karena alat yang saya gunakan ini adalah cutter, dan media yang saya pakai ini adalah oil based clay, di mana cutter ini adalah benda yang sangat tajam, dan kalau saya menggunakannya dengan satu kali goresan dengan kuat dan tidak terkendali, maka yang terjadi adalah kita bisa melukai tangan kita sendiri. Jadi di sini saya melakukannya dengan cara saya kikis sedikit demi sedikit ya, seperti itu. Pay attention of how we use the tools. In this case, the cutting knife, a cutter, yeah, because it's very sharp, and we are scraping the wax, which is very it's very dangerous if we don't pay attention. Just scrape a little by little, don't force it too much. Ya, kita lakukan lagi, dan ini memiliki pola ya, jadi sayap yang paling di atas itu dia cenderung lebih lebar, kemudian ke bawahnya dia sedikit mengecil, dan mengecil lagi di bawahnya. Oke. Nah, here I used a torch to smoothen up and to melt the wax, and then I knead it, and I spread it with my own hand, and then scraping again with the knife according to the model, according to the reference, I mean. Ya, teknik yang saya pakai di sini adalah teknik menambahkan dan mengurangi dengan cara potongan-potongan dari oil based clay itu kemudian kita bakar, lebih tepatnya dipanaskan sih, kita panaskan menggunakan alat yang saya pakai ini adalah korek gas, lebih tepatnya torch ya, butane torch. Nah, itu apinya itu bukan api langsung ya, maksudnya kita kasih jarak antara kurang lebih 1 inci ya, 2 cm sampai 3 cm dari permukaan. Jadi waxnya itu tidak terkena dengan api langsung, karena kalau terkena api langsung itu akan merusak dari claynya tersebut ya. Oke. Selanjutnya saya scoring lagi sesuai gambar referensinya ya. Dan maaf, di sini tidak bisa saya tampilkan gambar referensinya karena tidak muat di display ya. Ya, sebetulnya saya juga sambil membawa itu sebetulnya gambar referensinya ya di gadget yang lain.
Masih sama tekniknya, kita kikis ya. Kita bikin garis dulu di tengahnya antara bidang yang mau kita kikis, kemudian dimulai dari tengah kemudian ke pinggir ya. Oke. Ya. Alat kemudian saya menggunakan tata, terkadang saya menggunakan tata atau semacam kayak pinset ya, saya gunakan pinset juga. The process is pretty straightforward. We just scraping, scoring, scraping, and sometimes we add more clay and we heat up with the torch. And here I'm scoring the eyepiece. I make a line according to the reference. I'm heating up again a little bit of clay, a little bit of plastiline, and then I make a scoring for the next placement of clay. Heat up again and knead it with my thumb. Turn around and look in every direction. If it's look good, then it's okay. And we add more clay. We add some more clay. Add some clay and then heating up. Knead it. Scrape it. Yeah. And here I will make a earpiece. Ya, di sini saya akan membuat telinga. Yeah. I'm scoring the placement first, and then I add a clay, and then I'm heating up to soften up, to smooth up, and then scrape it with a knife. Yeah. Scrape it and shape it little by little. Be careful in this stage because it's a bit dangerous using the knife with a sharp blade. Ya tetap hati-hati ya teman-teman. Nah di sini saya memotong kecil-kecil claynya untuk saya buat area bawah di bawah ini apa namanya di bawah sayapnya itu semacam pelindung leher ya, semacam pelindung leher. I'm cutting up more clay and then I'm heating up again with my torch. Knead it until soft and pliable, and then stick it to the back of the head to make a neck cover. Yeah, cut again. Kita potong lagi. Yeah, knead it. So the process is pretty straightforward. We just using the simple tools like cutter and
some pin fights maybe. If you like the video, please hit the like button, share and subscribe. Thanks for watching.